Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam sehat selalu, salam sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama beribadah sekalipun masih di rumah masing-masing, tetapi tidak akan mengurangi kita tetap bersemangat dan menikmati akan hadirat Tuhan. Mari kita akan menyerahkan ibadah kita dari awal sampai akhirnya di dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kehidupan kita. Ini katakan Allah itu baik-baik buat kita.
Engkau mengajarkan kami untuk punya pengharapan dalam kehidupan kami. Di depan Tuhan, ketika semuanya tidak mungkin, kami mau mengembangkan, kami mau lapangkan tempat kami, supaya Engkau hadir leluasa dalam kehidupan kami, sehingga kami menempati tempat-tempat yang Engkau janjikan buat kami, tempat-tempat penuh kemuliaan, tempat-tempat penuh kecukupan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Berbahagia jemaat Tuhan yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Berbahagia kami biar Roh Kudus akan memberkati firman buat kami. Terpujilah nama Tuhan, kami siapkan dengan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa tahun 2020 sudah kita lewati. Tahun baru 2021 baru kita lewati 2 minggu. Dan tidak salah kalau saya mengucapkan selamat tahun baru di tahun yang baru ini, kita memiliki harapan yang baru. Nah, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya untuk membawakan firman pada pagi hari ini, yaitu mengarahkan diri ke masa depan. Pada saat firman kita akan baca dari Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan, kita berbicara masa depan. Minggu kemarin kita sudah berbicara mengenai masa yang lalu. Hidup manusia ada 3 fase. Masa lalu, masa kini, dan masa depan, masa yang akan datang. Perbedaan yang sangat signifikan pada antara masa lalu dan masa depan adalah masa lalu kita sudah tinggalkan dan tidak dapat terulang dan tidak dapat kita rubah. Tidak dapat kita lakukan apa-apa terhadap masa lalu, terhadap kesalahan yang telah kita lakukan, terhadap kepedihan yang telah kita rasakan. Itu sudah berlalu dan tidak akan bisa terulang dan kita tidak akan bisa perbaiki. Tetapi masa kini dan masa depan adalah sesuatu hal yang berbeda luar biasa. Masa kini dapat merubah masa depan. Mulai kapan masa depan itu terjadi? Mulai dari saat ini. Mulai dari saat ini kita mengambil keputusan bahwa masa depan kita mau seperti apa. Masa depan kita mau di mana adalah saat ini. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kita dikejutkan, mungkin Bapak Ibu juga pernah menerima di sosial media. Ada seorang ayah, ada seorang pemuda berumur sekitar 30 tahunan. Dia memanjat tower setinggi 30 meter. Dia hendak bunuh diri. Apa yang dilakukannya? Dia naik pada malam hari itu. Kemudian puji Tuhan warga di sekitar mengetahui hal ini. Apa yang dilakukan oleh warga sekitar? Mereka membawa anak perempuannya, anak perempuan yang masih kecil yang di bawah 10 tahun. Kemudian dibantu dengan petugas pemadam kebakaran. Anak ini berteriak-teriak dari bawah, "Ayah turun, ayah pulang, saya sayang sama ayah." Dan apa yang terjadi, saudara? Bapak ini yang memiliki niat untuk melompat dari tower yang setinggi 30 meter itu dan pasti akan mati, terlenyap hatinya. Kemudian dia kembali turun dan dibantu oleh petugas pemadam kebakaran. Dia menghampiri anaknya dan puji Tuhan, dia tidak jadi mati. Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada bapaknya. Usut punya usut. Ditanya, "Kenapa Pak Anda mencoba bunuh diri?" Ternyata diketahui bahwa bapak ini mengalami himpitan ekonomi yang luar biasa. Dia memiliki hutang yang begitu banyak, sehingga karena hutangnya itu terlalu banyak, istrinya sendiri minta sampai diceraikan. Sehingga dia kalut, dia menjadi stres. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tidak ada lagi pengharapan di dalam hidupnya. Kalau tidak ada lagi pengharapan di dalam hidupnya, buat apa saya hidup? Lebih baik diakhiri. Suatu pemikiran yang keliru. Orang takut akan masa depan kita. Kadang kita juga suka bingung ditanya, masa depanmu mau seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan di masa yang akan datang? Apakah cuma kita duduk menunggu, menanti, mengalir saja, menanti datangnya hari? Tentu tidak. Kita menginginkan suatu masa depan yang baik, suatu masa depan yang cerah, suatu pengharapan. Dikatakan tadi, ada pengharapanmu dan harapanmu tidak akan hilang. Kita memiliki pengharapan. Misalnya, kita menginginkan tubuh kita menjadi sehat. 10 tahun lagi saya ingin tetap sehat, memiliki jantung yang baik.
Maka mulai dari sekarang, bukan 10 tahun lagi baru kita berusaha. Mulai hari ini kita akan makan sehat, tidur cukup, berolahraga. Sehingga kemungkinan 10 tahun yang akan datang, jantung saya dapat bekerja tetap dengan baik. Setiap orang yang ingin pandai, ya sekolah. Setiap orang yang ingin kaya, ya bekerja. Mulai kapan? Mulai saat ini. Bukan mulai tunggu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi. Keputusannya harus diambil saat ini, karena saat ini menentukan masa depan saudara dan saya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Perhatikan baik-baik, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu, Tuhan kita memiliki rancangan yang baik buat kita. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Dan dikatakan firman Tuhan mengatakan hari depan kita penuh dengan harapan. Firman Tuhan ini ya dan amin. Kita dapat mengamini karena firman Tuhan ini dapat kita percayai. Tapi tidak mudah. Memang kalau kita ingin menerapkan, menempelkan bahwa firman Tuhan ini kita akan memiliki masa depan yang penuh harapan. Tidak mudah karena ada kendala-kendala, ada halangan-halangan, ada hambatan ketika kita ingin fokus kepada masa depan yang penuh dengan harapan ini. Yang pertama, datangnya dari diri kita sendiri. Seringkali kita merasa, wah, saya tidak mampu, saya tidak layak. Bagaimana mungkin saya dapat memperoleh kerjaan yang baik itu? Bagaimana mungkin saya mendapatkan ekonomi yang baik? Bagaimana mungkin saya mendapatkan rumah yang baik? Mungkin hal-hal tersebut akan mengecilkan nyali kita, menciutkan nyali kita. Dari diri sendiri timbul ketakutan dan kekhawatiran. Ada sebuah cerita begini. Ada seorang petani anggur yang sudah tua. Dia memiliki ladang yang cukup luas, kebun yang cukup luas. Kemudian ketika dia sudah mulai tua dan sakit-sakitan, dia panggil anaknya dan dia berkata kepada anaknya ini, "Nah, kalau ayah mati, maka kamu yang harus bertanggung jawab mengurusi kebun anggur ini." Kenapa? Karena kebun anggur ini merupakan sumber penghasilan keluarga kita turun-temurun. Lalu si anak ini berkata, "Baik ayah, saya akan melaksanakan perintah ayah ini." Dan singkat kata, betul, ayah tersebut meninggal. Dan yang tersisa adalah tanah dan kebun anggur tersebut. Lalu si anak ini teringat dengan pesan ayahnya tadi, dan dia kemudian mulai melihat kebun anggur ini sangat luas. Dia keluar dari halamannya, dia kelilingi kebun anggur itu. Dia kelilingi sehingga dia tahu, oh, seberapa besar kebun anggur ini. Dan ternyata, saudara, kebun anggur itu sangat luas. Sehingga ketika si anak ini kembali ke rumahnya, dia melihat, waduh, kebun anggur ini sangat luas sekali. Sudah tidak terawat karena sejak ayah sakit tidak ada yang merawatnya. Ilalang, rumput-rumput liar sudah tumbuh menghimpit kepada pohon-pohon anggur kita. Si anak ini melihat begitu besar, kerjaannya begitu luas, saya nggak sanggup bikin sendiri, saya bisa mati ngerjain ini sendiri. Lalu dia berpikir dan timbullah ketakutan di dalam dirinya, dan dia berkata ini, wah, saya nggak bisa nih, saya nggak sanggup, saya takut. Dia tidak mengerjakan apa-apa sampai beberapa hari kemudian. Dia kemudian teringat lagi dengan pesan ayahnya, dan dia mulai berusaha. Dia datang kepada petani tetangganya yang senior. Dia berkata, dia mau menyampaikan pesannya, "Paman, saya tidak dapat melaksanakan amanat dari ayah saya." Kemudian si petani yang sebelahnya ini, karena dia memiliki pengalaman yang cukup banyak, dia berkata, "Gampang, kamu ikutin perintah saya. Kamu lihat ladang itu
Lalu kamu bagi dua. Setelah kamu bagi dua lagi jadi seperempat. Kamu bagi dua lagi jadi seperdelapan. Beri tanda, diberikan kotak-kotak. Setelah seperdelapan masih terlalu gede, bagi dua lagi jadi 1/16. Masih terlalu gede, bagi dua lagi sampai akhirnya ladang itu dipetak-petak menjadi satu petak yang kecil. Lalu setelah itu kamu kasih tanda, kasih kapur, satu petak. Setiap hari kamu harus mengerjakan hanya satu petak saja. Kamu bersihkan, kamu tanami, kamu beri pupuk, kamu rawat. Satu petak saja. Baik, si anak ini muda ini karena dia tidak pengalaman, dia mencoba, dia pulang, kemudian besoknya dia coba. Satu hari siang udah beres. Kemudian hari kedua, wah masih ada waktu, saya akan kerjakan 2 petak. Hari ketiga 2 petak. Dan sampai selanjutnya hari lepas hari, minggu lepas minggu, dan bulan lepas bulan. Tiba-tiba di ujung petak yang terakhir dia sudah melihat, wow, saya sudah mengerjakan petak yang terakhir. Dia melihat begitu luas ladang itu, kebun itu, tetapi dia sanggup melakukannya karena dia mencicil sedikit demi sedikit. Tidak sekaligus, dia tidak lagi takut melihat sesuatu yang besar. Tetapi ketika dia rajin ikhlas, dia setia, ada komitmen, satu persatu dikerjakan dengan baik, maka ladang itu menjadi berbuah kembali. Nah Bapak Ibu, seringkali kita dihadapkan dengan suatu masalah yang gede sekali, yang besar, yang membuat diri kita takut. Saya tidak dapat mengalaminya, saya tidak dapat melampauinya, saya tidak dapat mengatasi masalah ini dalam hidup saya. Tetapi satu hal yang kita percaya, Tuhan memberikan kita hikmah. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, sekecil apapun juga, dan biarkan sisanya Tuhan yang berperan buat kita. Nah kedua, hambatan itu datang dari orang sekitar, dari sekitar kita. Kita akan membaca tentang kisah yang sangat luar biasa, yaitu Daud melawan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini adalah perkataan Saul kepada Daud. Daud adalah seorang muda yang masih belum berpengalaman, belum pernah berperang. Tetapi saat itu bangsa Filistin mengintimidasi bangsa Israel. Siapa yang berani berperang? Lawanlah saya, kata Goliat. Seorang raksasa, tentara kenamaan yang luar biasa dari bangsa Filistin. Bangsa Israel tidak ada satupun yang berani. Setiap hari diintimidasi, pagi sore, ditantang, tapi tidak ada yang berani satupun. Sampai akhirnya Daud, orang muda yang penuh percaya diri, yang penuh dengan roh daripada Tuhan, dia memiliki kepercayaan bahwa Tuhan yang akan menolongnya. Dia maju, dia datang kepada Saul. Raja, saya akan menghadapi dia. Orang kaget. Siapa dia? Anak kecil berani melawan tentara yang sudah luar biasa berpengalaman. Lalu Saul juga berkata meremehkan, mana mungkin kamu bisa melawan dia? Kamu berperang aja belum pernah. Ketika dicoba untuk memakai ketopong dari Saul, baju jirah dari Saul, Daud gak bisa berjalan. Gimana kamu bisa melawan Goliat? Oh, seperti saya, gak bisa, berat. Tapi Daud memiliki kepercayaan diri yang kuat. Dia tidak goyah oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin dari sana banyak prajurit mencemooh dia, menghina dia, mengolok-olok dia, bahkan kakak-kakaknya juga underestimate buat dia. Tidak menghargai, menganggap remeh, menganggap engkau tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Di akhir cerita kita tahu, Daud mengambil 5 buah batu di dasar sungai, batu yang licin, kemudian dia mengumban batu itu dan satu langsung kena pada dari Goliat, dan Goliat terjatuh dan mati. Bapak Ibu,
Kita lihat, Daud tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar. Seringkali kita takut karena keadaan sekitar kita. Wabah COVID-19 ini merenggut banyak sekali. Tahun 2020 adalah sebuah tahun yang luar biasa rasanya. Tahun yang brutal. Mungkin banyak dari kita kehilangan sesuatu. Mungkin kehilangan tabungan kita, kehilangan kerjaan kita, usaha kita, bahkan kehilangan orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Itu menjadi berpengaruh buat kita. Bisa berpengaruh. Tapi kita belajar dari Daud. Keadaan sekitar kita boleh terjadi. Kita tidak dapat mengontrolnya. Kita tidak dapat mengontrol orang lain berkata apa tentang diri kita. Tetapi yang dapat kita kontrol adalah respon hati kita terhadap sekitar kita. Itu yang akan menentukan masa depan kita. Respon kita, keputusan kita untuk tidak mengikuti perkataan mereka, tidak terbawa. Seperti Daud tidak terbawa, tidak menjadi getar karena dicemooh, karena dikatakan kamu tidak mampu. Respon hati yang baik menghilangkan hambatan-hambatan yang ada dari diri sendiri dan dari orang lain. Kita tidak bisa merubah keadaan, tapi kita bisa merubah respon hati kita terhadap sesuatu. Orang yang optimis akan selalu melihat sesuatu hal yang positif. Tuhan senang kepada orang yang optimis. Orang optimis akan melihat kesempatan di dalam sebuah kesulitan. Sekali lagi, orang yang optimis akan melihat kesempatan di dalam sebuah kesulitan. Tetapi sebaliknya orang yang pesimis akan selalu berpikir negatif. Dia akan melihat sebuah kesulitan di dalam sebuah kesempatan. Berbanding terbalik. Dan hasil dari pemikiran ini maka akan mendapatkan hasil yang berbeda jauh luar biasa. Orang yang optimis akan berpikir positif dan melakukan hal yang positif, akhirnya dia akan mendapat hal-hal yang positif yang baik. Tetapi sebaliknya orang yang pesimis akan melakukan hal yang negatif, dan apa yang terjadi? Mereka akan mendapatkan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan mereka. Hati-hati saudara dalam merespon hati kita. Saya ingin bagikan dari seorang yang bernama Tirto Utomo atau Hwashin Biao. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar biografi orang ini. Dia adalah seorang yang bekerja di Pertamina, kemudian dia berhenti dan dia mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Golden Mississippi Lokasi. Yang pada saat itu, pada tahun 1973 atau 74, pada saat itu sedang booming-boomingnya Coca-Cola, minuman berkarbonasi, minuman soda dengan botol kaca. Orang ini, Tirto Utomo ini, dia berpikir, saya akan melakukan hal yang sama, tapi saya akan mengemas air mineral, air kemasan. Pada saat itu, dia membuat pabrik bersama adiknya, dan setelah beberapa lama, kemudian muncullah produk aqua dengan botol kaca. Dan kemudian dia mulai coba menyebarkannya. Dia menyebarkannya ke toko-toko dan memberikan gratis. Tapi apa yang terjadi, saudara? Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang belum mengenal bagaimana kita bisa meminum air yang mentah. Kalau zaman saya dulu masih kecil, saya masih ingat orang tua saya pasti mendidihkan air mentah menjadi air matang baru kita minum. Dan pada saat itu, betul saja, masyarakat tidak bisa menerima. Gimana? Siapa yang mau minum air mentah yang disterilkan? Pada saat itu masyarakat menolak. Dan ketika diberikan gratis pun mereka enggan untuk mencobanya. Sampai pada tahun ketiga, pemasarannya menjadi mandek dan terancam bangkrut bisnisnya. Lalu apa yang dilakukan? Dia berpikir lagi, Tirto Utomo ini berpikir lagi. Saya akan menaikkan harga aqua ini 3 kali lipat. Kemudian apa yang dilakukan? Dia mulai mendistribusikan barangnya ini, produksinya ini ke
sebuah perusahaan investor asing Korea yang sedang menangani proyek tol di Jagorawi sana. Apa yang terjadi? Mereka mulai menerima, mereka mulai memakai produk Aqua itu. Dan saudara tahu setelah itu produk Aqua menjadi booming. Kita lihat sampai hari ini produk itu ada tersebar di seluruh Indonesia. Luar biasa saudara. Dia senantiasa optimis, tidak pesimis karena 3 tahun hampir bangkrut dia tutup, tidak. Dia mencari jalan keluar lain, peluang yang lain. Dia melihat kesempatan di dalam suatu kesulitan. Tapi saudaraku, hal yang terakhir yang saya ingin bagikan adalah dalam keadaan apapun, Tuhan senantiasa memelihara kita. Kita akan buka ayat terakhir 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika kita menjadi takut dan khawatir, kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa berpikir dengan baik. Tetapi biarlah ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita percayakan kepada tangan yang kuat yang senantiasa menolong kita, memelihara kita. Kita lihat bangsa Israel keluar dari Mesir bukan dengan hal yang mudah. 40 tahun Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun, berkeliling-keliling sehingga sampai pada tujuannya, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan Ulangan 8 ayat 4 mengatakan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Suatu hal yang luar biasa, Tuhan memberikan pemeliharaannya kepada bangsa Israel. Tiang awan, tiang api, setiap hari diberikan mana surgawi memberikan pemeliharaan Tuhan akan hidup kita. Saya tidak tahu hari ini apa yang menjadi padang gurun saudara, apa yang menjadi pergumulan, tantangan, bahkan apa yang sedang menghimpit kita. Mungkin kesehatan, mungkin keuangan, mungkin pekerjaan, mungkin studi, mungkin hubungan dengan saudara, dengan suami, dengan istri. Yakin dan percaya, kita melihat kepada masa depan, fokus. Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Fokus kepada apa yang di hadapan kita, jangan lihat ke belakang lagi. Kalau kita melihat ke belakang, kita akan bisa maju-maju. Kita melihat, kita mengingat apa yang sudah menyakiti hati kita, siapa yang sudah menipu kita, siapa yang sudah memberikan beban yang begitu berat kepada kita, penyakit apa yang telah kita tahu. Jangan ingat-ingat lagi, tapi biarlah kita fokus ke depan, karena Tuhan senang kepada orang yang mau diproses oleh Dia. Tuhan senang untuk memelihara kita, umatnya. Dan saudara, saya percaya hari ini saya mengundang semua untuk mengambil suatu keputusan penting di dalam hidup kita. Aku mulai saat ini mau berubah. Aku mulai saat ini akan mengambil keputusan, akan fokus kepada masa depan, kepada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Sebab ada keamanan, ada perlindungan di dalam penyertaan Tuhan, dan kita akan mendapatkan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam memberikan firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan buat hati di dalam jemaat Tuhan. Bahkan kami Tuhan untuk tetap fokus pada masa depan kami, untuk kami dapat komitmen, untuk kami dapat menetapkan tujuan target masa depan kami, untuk kami dapat melaksanakannya dengan komitmen, dengan sesuatu yang baik, dengan kesetiaan yang utuh, sehingga setiap apa yang menjadi tujuan, setiap apa yang menjadi keinginan kami, Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan, ketika kami saat ini ada di dalam padang gurun, ketika kami ada di dalam prosesnya Tuhan, satu hal kami percaya, tangan-Mu yang kuat yang senantiasa memelihara kami,
apapun yang terjadi di antara jemaat-jemaat Tuhan, hamba percaya hari ini Engkau tahu, yang memberikan kelepasan, Engkau memberikan sukacita, kekuatan, kemenangan buat jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing. Urapan Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami persiapkan hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Kami melapangkan tenda kami. Kami mempersiapkan kapasitas kami sehingga Engkau memberkati kami berlimpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Dirjen Daniel Kurniawan. Tuhan memberkati pelayanan dan pekerjaan usaha yang dilakukan oleh keluarga. Pengumuman untuk sepekan, ibadah umum dilakukan secara online, masih dilakukan secara online. Hari Minggu jam 7 pagi melalui channel YouTube YTKI. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap ikuti ibadah online di jam 7 di channel YTKI. Persembahan syukur, persepuluhan, diakonia atau outlet ministry pembangunan dapat diberikan melalui amplop yang disediakan di meja depan gereja atau C32. Kemudian bisa langsung dimasukkan ke room yang sudah tersedia dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Saudara bisa masukkan ke room yang tersedia. Kemudian juga bisa dilakukan dengan transfer BCA atau melalui dompet digital dengan mencantumkan keterangan persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan sebelumnya. Minggu ini ada saudara kita yang berulang tahun. Selamat untuk saudara kita yang berulang tahun. Yang pertama Bapak Gunawan 10 Januari, Ibu Yulia Sumana 11 Januari, Ibu Lilianawati tanggal 12 Januari, Ibu Linda tanggal 12 Januari, Bapak Anpekwi tanggal 12 Januari, Bapak Dr. Yedi Alka Wijaya tanggal 12 Januari, Ibu Meyana Susanti tanggal 13 Januari, dan Bapak Arifin tanggal 15 Januari. Dan ada saudara kita yang berulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Dedi Rahmat dan Ibu Meni Sugianto tanggal 16 Januari. Selamat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Mari saja kita berdoa syafaat. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan dalam doa-doa kita. Bapak saudara, waktu berdoa baik buat gereja, untuk kehidupan kita, supaya Tuhan memberikan pertolongan dan kekuatan. Tuhan, kami tetap bersyukur dalam situasi apapun. Kami percaya kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami terus menaikkan syukur kami, menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengerti apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan, keperluan kami. Engkau Tuhan penyedia, Engkau Tuhan penolong. Kami juga terus berdoa supaya kami mampu melewati setiap waktu, setiap hari dengan pertolongan Tuhan. Kami bawa gereja Tuhan. Bila setiap gereja Tuhan di tempat ini, kami tetap beriman kepada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memberikan kekuatan. Kami percaya Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau membimbing kami, Engkau memberikan kehidupan bagi kami, penyertaan-Mu sempurna atas kami, sehingga pekerjaan usaha yang kami kerjakan tetap berada di dalam perlindungan Tuhan, tetap berada di dalam berkat
Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga kami, supaya keluarga kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan keluarga kami menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga keluarga kami diberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau yang menjaga bangsa ini, Engkau yang memelihara bangsa ini. Apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, apa yang menjadi tugas pemerintah, Tuhan akan sertai sehingga semua demi kebaikan orang-orang di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah kami pagi hari ini, dan kami mau melihat ke depan ada pengharapan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Setelah kau menerima berkat-berkat dari puji-pujian dan penyembahan serta kebenaran firman Tuhan, maka kini arahkan hatimu serta bersyukurlah kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Tatahkan tanganmu dan terimalah anugerah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh kekuatan Roh yang Kudus menyertai saudara-saudaraku mulai pagi hari ini sampai Dia datang kembali menjemput kita di awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan ibadah online kita minggu depan jam 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati.